Berkembangnya timnas di era Shin Tae-yong sampai mencetak sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia, jelas tak luput dari cara tak biasa yang telah Coach Shin lakukan selama ini. Yap, potong generasi. Tak bisa dipungkiri kalau Coach Shin terbilang berani dan tanpa ragu memotong satu generasi timnas demi mendapatkan generasi timnas yang baru dan unggul. Meski awalnya mendapat banyak kritikan dan terkesan diremehkan, namun kini Coach Shin berhasil membentuk pondasi timnas yang bahkan bisa terus bermain bersama, setidaknya dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. Di era timnas sebelumnya, munculnya pemain muda sangat jarang kita temui. Mendiang Alfred Riedel misalnya. Kita tentu masih ingat ketika timnas kita berhasil masuk final Piala AFF 2010, di mana skuad timnas kala itu didominasi kaum tua seperti Firman Utina, M. Ridwan Zulkifli Syukur, Bambang Pamungkas, Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, maupun Christian Gonzalez. Begitupun ketika pelatih asal Austria tersebut menukangi timnas untuk periode keduanya pada tahun 2013 hingga 2016. Di Piala AFF 2014, para pemain tua seperti Zulkifli Syukur, M. Ridwan, Firman Utina maupun Christian Gonzalez masih dipertahankan. Padahal ketika itu, muncul beberapa punggawa timnas U19 asuhan Indra Syafri yang sedang naik daun seperti Iputu Gede, Muklis Hadining, Hargianto, Sulfiandi, dan masih banyak lagi. Namun yang terbilang rutin masuk timnas senior hanya Evan Dimas dan Hansa Muyama Pranata. Ya, sebenarnya angin segar sempat muncul tatkala Luis Milla ditunjuk sebagai pelatih pada 2017, di mana Luis Milla diharapkan bisa membantu PSSI untuk meluruskan filosofi yang sudah mereka punyai, yakni Villanesia atau kurikulum sepak bola yang diterapkan di beberapa sekolah sepak bola atau SSB seluruh Indonesia. Nah, Milla kemudian membuktikan kapabilitasnya sebagai pelatih, namun bukan di kompetisi selevel AFF, melainkan untuk menangani timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games. Dan pada saat itulah ia memunculkan nama-nama baru di kancah sepak bola tanah air, seperti Bagas Adi, Ricky Fajrin, Septian David, Sadil Ramdhani, maupun Febri Haryadi. Yap, nama-nama tadi yang kebanyakan usianya masih cukup muda, kemudian menjadi pilar timnas Indonesia senior. Sayangnya, Milla tidak menemani mereka di Piala AFF 2018 karena keburu dipecat. Lalu sang asisten, Bima Sakti, kemudian melanjutkan kiprahnya sekaligus tanggung jawab untuk mengembangkan bakat muda warisan Luis Milla, akan tetapi hasilnya ancur-ancuran. Yap, setelah Coach Bima nggak lagi menangani timnas senior, ditunjuklah Simon McManamy yang disebut-sebut sebagai masa suram timnas Indonesia ketika itu, di mana banyak yang bilang kalau skuad yang dibawa Simon ketika itu adalah hasil requestan netizen tercinta. Dan sayangnya, banyak pemain yang usianya sudah sepuh. Alhasil, performa timnas Indonesia begitu remuk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Gak cuma kalah, mereka juga dibantai habis-habisan. Padahal ketika itu, Indonesia berada satu grup dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Sampai akhirnya datang pelatih dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, pada tahun 2020. Dilansir CNN, sejak awal kedatangannya, Coach Shin langsung membicarakan sebuah rencana regenerasi pemain. Dan perkataan Shin Tae-yong beneran dibuktikan di Piala AFF 2020. Ketika itu, timnas banyak yang dihuni oleh banyak muka baru yang bahkan belum pernah tampil di ajang Piala AFF sebelumnya, seperti Pratama Arhan, Nadeo, Asnawi, Syahrian Abimanyu, Dewangga, Rahmat Irianto, maupun Ramai Rumagik. Bahkan dilansir bola.net, rataan usia pemain timnas di Piala AFF 2020 adalah 23,8 tahun, dan itu merupakan rataan skuad termuda di antara para peserta AFF 2020. Meski hasilnya kurang maksimal karena belum juara, namun setidaknya proses yang dilakukan Shin Tae-yong di awal kepemimpinannya patut untuk diapresiasi. Buktinya, beberapa pemain yang dipanggilnya itu lambat laun menjadi embrio bagi generasi baru timnas Indonesia hingga sekarang.
Banyak yang bilang kalau cara memotong satu generasi timnas itu dianggap sebagai sebuah hal yang terlalu berani. Tentu saja, awalnya banyak yang mengkritik kebijakan Shin Tae-yong melakukan itu. Namun Shin Tae-yong cuek dan ia maju terus serta percaya kalau cara yang ia yakini itu adalah cara yang tepat. Yap, sebenarnya ada banyak alasan yang mendasari Coach Shin melakukan potong generasi di timnas. Dilansir Goal, Coach Shin mempertimbangkan kondisi fisik pemain, motivasi, dan kecocokan dengan sistem permainan. Itulah kenapa kita bisa banyak melihat wajah baru pemain timnas Indonesia di era kepelatihannya. Menurut Coach Shin, keberadaan pemain muda akan memudahkannya dalam mengatur sistem yang akan ia terapkan. Selain itu, faktor fisik yang masih prima dan motivasi bermain yang masih tinggi juga menjadi pertimbangan Coach Shin dalam melakukan potong generasi. Ya, pelan namun pasti, kebijakan berani dari Shin Tae-yong tersebut ternyata mampu berbuah hasil. Dengan skuad muda, Indonesia jadi punya pondasi yang kuat yang bisa digunakan di berbagai level, seperti saat Indonesia menjuarai SEA Games. Ketika itu, sebagian besar pemain yang tampil adalah pemain hasil didikan Shin Tae-yong, yang udah berpengalaman mentas di level senior. Sehingga Coach Indra Syafri ibaratnya hanya tinggal meramu tim ini agar lebih solid lagi. Selain itu, generasi ini juga berhasil mencapai putaran final Piala Asia, baik itu level senior ataupun U23 lewat jalur kualifikasi. Dan hebatnya lagi, Indonesia berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke 16 besar Piala Asia dengan status tim termuda yang tampil di Piala Asia Qatar 2024. Apakah itu bukan prestasi? Ya jelas, orang waras manapun tahu kalau ini prestasi yang luar biasa. Bahkan lolos 16 besar Piala Asia, value-nya 10 kali lipat daripada sekedar dari juara AFF yang diidam-idamkan para lokal Pride Mania. Well, sekarang terbukti kan bahwa berkembangnya timnas di bawah Coach Shin salah satunya disebabkan oleh cara dia dalam memotong satu generasi timnas. Apalagi dukungan penuh dari PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Itulah kenapa timnas Indonesia bisa jadi seperti sekarang ini. Memang terkadang masih banyak kesalahan, akan tetapi itu hal yang wajar. Dan percayalah, jika Coach Shin masih menangani timnas dalam jangka waktu yang lebih lama, maka tim yang sekarang ini bakal jadi lebih ngeri lagi. Dan bukan gak mungkin, 5-6 tahun ke depan, timnas Indonesia bisa benar-benar menjadi tim yang disegani di kawasan Asia. Ingat ya, Asia, bukan ASEAN, oke?